Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga. Banyak kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang, sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan berarti telah merendahkan diri sendiri. Tentang larangan pergaulan bebas ini, Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini bermakna larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama lelaki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain, sedangkan gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual yaitu seorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita, sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang tertulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya mendorong perbuatan zina. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, "Diam, diam kamu." Rasulullah SAW bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu mereka." Rasul pun bertanya kembali, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasul pun bertanya kembali, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda menguatkan kembali, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya bersabda, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah farjinya
Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh pada perbuatan zina barang sedikit. Di antara contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua adalah mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat dan melihat aurat dan menghayalkannya. Selanjutnya adalah melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Yang terakhir adalah membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan syaitan tersebut. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.